Selamat pagi anak-anak. Pagi hari ini Pak Parli menjelaskan materi perpecahan Jerman. Ini sesi keempat. Kalau sesi ketiga kemarin yaitu perpecahan Uni Soviet. Mengapa Jerman pecah? Ini gara-gara Perang Dunia Kedua. Jadi Perang Dunia Kedua ini dimenangkan oleh sekutu. Karena sekutu ini pemenang Perang Dunia Kedua, sehingga Jerman dibagi menjadi dua. Ya. Pertama yaitu Jerman Barat. Ini diberikan ke sekutu. Ya. Jadi Jerman Barat diberikan ke sekutu yaitu Inggris, ya, Amerika, dan Prancis. Ini pahamnya paham kapitalis. Yang kedua yaitu Jerman Timur. Ini diberikan ke Uni Soviet dengan paham komunis. Ya. Nah, kemudian ini semua berdasarkan perjanjian Potsdam. Perjanjian Potsdam. Jadi pembagian Jerman menjadi dua ini atas dasar perjanjian Potsdam. Kemudian pembangunan tembok Berlin. Mengapa pembangunan tembok Berlin? Karena saat itu Jerman dibagi dua. Ya. Jerman Barat yang kapitalis ini lebih maju ekonominya. Lebih maju. Sedangkan Jerman Timur itu karena menjadi boneka Uni Soviet, itu ekonominya kacau. Sehingga banyak masyarakat Jerman Timur yang lari menuju Jerman Barat. Untuk menangani ini maka Uni Soviet ini membangun tembok Berlin. Jadi Jerman itu tengah-tengahnya dibangun tembok. Yaitu 13 Agustus 61. Dibangun tembok. Memisahkan rakyat Jerman Barat dan rakyat Jerman Timur. Kemudian bagi Jerman Barat, ini ekonominya berkembang. Karena kebebasannya diberikan oleh sekutu. Tapi bagi Jerman Timur itu ekonominya kacau. Karena menjadi boneka Uni Soviet. Ya. Sehingga banyak rakyat Jerman Timur menyeberang ke Jerman Barat. Sehingga dibangunlah tembok Berlin. Untuk lebih jelasnya mengenai pembangunan Jerman atau tembok Berlin ini, ya, atau kekacauan Jerman ini, mari kita saksikan film yang sudah disiapkan oleh Pak Parlim. Kita saksikan. Yang pecah sejak 1939, banyak dampak besar bagi Eropa. Salah satunya adalah Jerman yang kala itu muncul sebagai kekuatan besar di wilayah kendali Nazi, pimpinan bapak kalian, Pak Adolf. Nazi kemudian harus menghadapi sekutu dan digengbeng juga oleh Soviet cercot. Selain itu, setelah Jerman kalah, diadakan perundingan antara sekutu dan Soviet. Sekutu adalah gabungan dari beberapa negara yang menentang kelompok fasis maupun komunis di dalamnya, termasuk Amerika, Inggris, Prancis, dan lainnya. Perundingan dengan Soviet tidak berakhir mulus karena Soviet menolak usulan rekonstruksi Jerman pasca perang. Sebagian wilayah Jerman pun dikuasai Soviet alias Blok Timur, sedangkan sebagian lagi dipengaruhi oleh sekutu alias Blok Barat. Bahkan kota Berlin pun harus terbagi menjadi dua. Jerman akhirnya benar-benar terbelah pada tanggal 23 Mei 1949. Wilayah Barat yang dipengaruhi sekutu mendeklarasikan diri menjadi Republik Federal Jerman. Berdirinya Republik Federal Jerman atau Jerman Barat membuat sektor timur yang cenderung ke Soviet juga melakukan hal serupa pada 7 Oktober 1949. Berdirilah Republik Demokratik Jerman atau disebut juga sebagai Jerman Timur. Kota Berlin yang terletak di tengah-tengah pun juga harus ikut terbelah. Sebagian menjadi milik Jerman Barat dan sebagian lainnya kepunyaan Jerman Timur. Apakah kalian pernah terbelah duren? Maaf. Jerman Barat memiliki kota Bonn sebagai pusat pemerintahan, sedangkan Berlin Timur menjadi ibu
kota Jerman Timur. Namun perkembangan kedua wilayah ini sungguh bagaikan bumi dan bulan. Dengan dukungan negara-negara liberal yang kapitalis, Jerman Barat mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat. Hal sebaliknya terjadi di Jerman Timur di bawah pengaruh Uni Soviet yang komunis. Perbedaan kualitas hidup menjadi pemicu gelombang emigrasi besar-besaran dari Jerman Timur ke Jerman Barat, terutama sejak 1950-an. Meskipun tidak sedikit imigran yang bisa dihentikan, namun ratusan ribu orang lainnya berhasil melintasi perbatasan Jerman Timur. Kebanyakan warga Jerman Timur yang melarikan diri adalah para profesional muda dan orang-orang terlatih. Hal ini mengakibatkan Jerman Timur dengan cepat kehilangan banyak tenaga ahli sekaligus tenaga kerja. Antara 1949 hingga 1961, diperkirakan hampir 2,7 juta manusia meninggalkan Jerman Timur. Pemerintah Jerman Timur tentunya sangat marah dengan situasi ini. Pada 13 Agustus 1961 mulai dibangunlah tembok sebagai dinding pembatas antara wilayah Berlin bagian barat milik Jerman Barat dengan Berlin bagian timur milik Jerman Timur. Blok Timur menyatakan bahwa tembok Berlin ini dibangun untuk melindungi warganya dari berbagai pengaruh yang dapat memicu gerakan-gerakan besar sehingga mereka dapat membentuk pemerintahan komunis di Jerman Timur. Itu sebenarnya hanya akal-akalan semata karena dalam kenyataannya tembok Berlin didirikan untuk mencegah penduduk Jerman Timur yang kabur ke Jerman Barat. Wah, bapak kalian Stalin ini gimana sih, nggak pandai manajemen? Dinding raksasa ini dibangun tepat di tengah kota Berlin. Di sisi lain, Jerman Barat mengecam pembangunan tembok Berlin dan menyebutnya sebagai dinding yang memalukan karena membatasi kebebasan orang untuk bergerak. John F. Kennedy saat menjabat sebagai presiden juga pernah mengutuk berdirinya tembok pemisah ini. Tembok ini semula hanya berupa kawat berduri yang direntangkan sepanjang 100 mil di perbatasan Berlin Timur dan Berlin Barat. Namun kemudian dibangun tembok lapis pertama dengan beton permanen dan kawat berduri di atasnya. Seiring berjalannya waktu, tembok Berlin semakin diperkokoh dengan dibangunnya tembok lapis kedua dari beton sepanjang 155 km dengan tinggi 4 meter. Di puncak dindingnya dipasang pipa yang cukup besar. Proyek penguatan tembok Berlin ini dibarengi dengan pendirian 300 menara pengawas yang dipersenjatai senapan otomatis, 30 bunker, beberapa pos perbatasan serta pagar sinyal yang bisa mendeteksi penyeberang. Jadi kalau ketahuan langsung gitu. Apa tiung. Gimana sih Tyler? Sebelum adanya dinding pemisah, banyak orang melewati perbatasan dengan mudah. Namun setelah tembok Berlin dibangun, menjadi sangat sulit untuk pergi dari timur ke barat tanpa melalui salah satu dari 3 pos pemeriksaan utama. Tembok Berlin juga menjadi ikon perang dingin antara blok barat yang digawangi Amerika dan blok timur yang di bawah komando Uni Soviet. Nah, setelah berdiri selama bertahun-tahun, akhirnya tembok Berlin ini diruntuhkan yang menjadi awal bersatunya kembali Jerman pada 3 Oktober 1990. Kalian udah lahir ya bos ya, jangan pura-pura muda deh kalian, harusnya kalian udah punya anak satu deh. Tapi sudah, kenapa ya negara yang digawangi komunis rata-rata tidak berkembang alias miskin ya? Lebih bagus kapitalis ternyata. Bagaimana menurut kalian? Silakan. Itulah mengenai perpecahan Jerman ya. Jadi Jerman pecah ini gara-gara sekutu ya. Jadi Perang Dunia Kedua itu memang dimenangkan oleh sekutu yang terdiri dari Amerika Serikat, Uni Soviet itu masih teman saat Perang Dunia Kedua ya. Prancis dan Inggris ini sekutu melawan negara fasis yaitu Jerman, Jepang, dan Italia. Karena dimenangkan oleh sekutu, akhirnya Jerman dibagi menjadi 2. Jerman Barat dikasih ke 3 negara tadi, ya. Jerman Timur dikasih ke Uni Soviet. Tapi akhirnya ekonominya ya jemplang, ya. Karena Jerman Barat yang diberi kekuasaan, kebebasan untuk berbisnis, untuk berdemokrasi. Sebaliknya saudaranya yang di Jerman Timur
menjadi boneka Uni Soviet. Ya. Saya kira pelajaran pagi hari ini mengenai perpecahan Jerman saya akhiri sampai di sini. Selamat pagi, jaga kesehatan di rumah. Terima kasih. Tuhan berkati.